أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati, yang saya muliakan kaum muslimin dan muslimat Masjid Jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beserta pengurus masjid, beserta jajaran alim ulama cerdik pandai. Kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Yang maha kuat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang berkuasa di atas alam semesta ini. Dialah Allah yang menjamin rezeki kita. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Oleh karenanya kita tetap jaga keistiqomahan. Sebagaimana nama masjid ini, semoga jamaah semuanya adalah jamaah yang istiqomah. Karena istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Kita tidak perlu heran orang yang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di atas awan. Karena itu tidak apa-apanya. Tidak ada apa-apanya kecuali sifat istiqomah. Nah, istiqomah ini adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sebaik-baik amal kata Rasulullah, adwamuha wa ingqala. Adwam itu artinya continue, terus menerus dilaksanakan, terus menerus dilakukan, walaupun amal itu sedikit. Tapi dia terus melaksanakan itu tanpa henti. Itu namanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan istiqomah. Istiqomah itu berasal dari kata-kata qoma. Qoma itu artinya tegak berdiri. Sedangkan ada tambahan alif, sin dan ta, itu artinya meminta. Jadi istiqomah meminta terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kokohkan kaki kita ini di dalam Islam, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Allah menjemput kita. Allah memanggil, wahai hambaku, menghadaplah kepada aku. Kalau sudah dapat SK, surat keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap, ya kita harus menghadap. Tak bisa lagi ditunda, diakhirkan barang sejenak tak bisa. Atau kita lari dari panggilan itu lalu kita mengurung diri di sebuah benteng yang amat kokoh, percuma saja. Kalau sudah SK itu sudah turun, mau tidak mau, suka dan tidak, kita harus menjalaninya. Maka oleh karena itu fatazawwadu, berbekal terus kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dalam hidup kita ini adalah kematian. Sedangkan yang jauh itu masa lalu, kenangan. Kalau kenangan begitu jauh. Kenapa jauh? Karena kita tak bisa lagi menggapainya, mengulangnya. Saking jauhnya kenangan itu ya. Nah, walaupun kenangan itu ada kenangan putih, ada kenangan hitam, tapi itu jauh, tak bisa diulang. Tapi yang amat dekat dengan diri kita ini adalah kematian. Mati itu dekat sekali. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, ahlul bait,
dan kita semuanya, man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi asra salawat wa yarfa lahu asra darajat wa khatta anhu asra sayiat. Berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena selawat ini adalah amalan yang begitu ringan tapi efek sampingnya itu luar biasa, dampak pahalanya luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu membalas kebaikan hambanya itu pasti berlipat-lipat. Tidak kayak kita, kalau kita ini kalau ngasih roti dibalas roti dan sama kawan nanti kan. Kalau kita ini mengirimkan lauk pauk ke jiran tetangga ikan, besoknya dibalasnya pakai ikan juga. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau membalas amal soleh hambanya pasti diberikan bertubi-tubi, berlipat-lipat. Contoh ini sholawat nih ya, ringan memang, tapi sekali sholawat Allah balas mensolawati kita juga 10 kali. Sholawat itu artinya apa? Doa keselamatan. Jadi kalau mau misalnya musafir ya, perbanyak sholawat. Masuk hutan, perbanyak sholawat. Sedang perjalanan jauh, perbanyak sholawat. Sedang genting, perbanyak sholawat. Karena sholawat itu artinya doa keselamatan. Jadi kalau kita ini bersolawat kepada orang lain, maka sholawat itu akan kembali kepada kita. Nah, beda dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sholawat itu 10 kali akan balik kepada kita. Tidak cukup sampai di situ, Allah akan membalas. Wa yarfa' lahu asra darajat. Allah tinggikan derajat kita 10 kali lipat dari biasanya. Ditinggikan derajat. Walaupun di mata manusia kita hina, terserahlah, ya kan? Karena barometer manusia menilai manusia yang lain sekarang ini agak sedikit bergeser dari khitoh. Kalau dulu kalau orang soleh, orang alim itu sangat dihormati. Kalau sekarang kalau nggak orang kaya nggak dihormati orang. Apalagi di alam demokrasi ini ya. Kalau mau jadi pemimpin syaratnya harus punya duit. Kalau nggak punya duit jangan coba-coba jadi nyalonkan jadi bupati. Nah, sekarang barometer orang ini berbeda, bergeser sekarang ini ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak, Allah angkat derajat orang yang bersolawat itu 10 kali. Maka berbanyaklah bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan Ramadan, ketimbang kita ngobrol ngalur ngidul ke sana kemari, tidak tentu arah, tidak tentu judul. Bahkan judul tuh nama orang terus yang kita sebut alias ghibah ngerumpi, mending kita perbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan Ramadan ini kalau bisa sebelum menjelang azan kita sudah itikaf. Fungsinya untuk apa? Untuk itu tadi, perbanyak basahi lisan kita dengan takbir, tahmid, tasbih, sholawatan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah hati kita tenang, pikiran kita tenang, walaupun banyak utang. Oh, nggak tenang juga Pak Ustaz, nggak bisa diselesaikan dengan zikir ya. Kalau hutang tuh nggak bisa diselesaikan dengan zikir ya. Tetap nggak tenang juga ternyata kalau banyak utang ya. Nanti ya, momen yang lain lah kita bahas masalah hutang piutang ini. Baik, man ahya sunnati faqad ahabbani. Kalau kita cinta kepada Rasul harus ada buktinya, dibuktikan. Karena orang ini banyak gombal sekarang. Bilang sayang tapi tidak, bilang cinta faktanya tidak. Nah, kita ini wajib menjadikan Allah, Rasul ini adalah yang paling kita cintai di alam dunia ini. Baru setelah itu istri, anak, suami, orang tua itu. Yang nomor satu yang kita cintai siapa? Allah. Makanya orang mukmin kalau meninggal dunia dia tidak takut. Kenapa? Dia akan berjumpa dengan zat yang dia cintai.
cintai, dia sudah rindu. Gimana Bapak Ibu semuanya? Udah rindu belum bertemu Allah Subhanahu wa taala? Kalau rindu besok lah. Nanti dulu Pak Ustaz. Nah, belum nikah lagi. Nah, itu ya. Tapi orang mukmin dengan liqa. Jadi orang mukmin itu ada dua kebahagiaan dalam hidupnya. Kalau puasa ini apa yang kita paling harapkan kalau lagi puasa? Hah? Ayo, siapa bisa jawab? Yang paling kita harapkan ketika berpuasa ini apa? Azan maghrib, betul. Yang paling diharapkan oleh orang berpuasa adalah azan maghrib. Itu sinkron, ya kan? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lisaimi farhatani. Orang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika dia mendengar azan maghrib. Artinya dia bahagia ketika berbuka. Ada di sini kalau dengar azan maghrib cemberut. Alah, cepat kali azan nih. Aku maunya jam 10 azan, cepat kali azan kan. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang mengatakan demikian ya. Kalau berbuka itu bahagia sumringah luar biasa. Apalagi ahlul hisab, ahlul ru'yah. Nah, yang kedua, kebahagiaan yang dimiliki orang berpuasa itu adalah inda liqa'i rabbih. Dia bahagia ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Nah, yang bahagia yang kedua ini yang agak jarang sedikit ya. Yang ada kita ini masih takut, masih harap-harap cemas, kepedean tidak boleh juga, terlalu khawatir tidak boleh, sehingga kita berimbang, ada bekal terus menerus yang mau kita upayakan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ada harap-harap cemas, berharap mudah-mudahan amal yang kita lakukan selama ini sudah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Cemas karena semasa hidup banyak salah, banyak lupa, banyak dosa, sehingga orang beriman itu sinkron dia, berimbang dia. Terlalu kepedean dia juga tidak boleh. Apalagi zaman sekarang nggak boleh terlalu pede kita masuk surga ini, karena banyak kewajiban yang belum kita laksanakan, banyak sekali. Baiklah Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini kalau ngaji subuh, kajian subuh ini sering diminta orang, satu tafsir, kedua fikih muamalah, ketiga terserahlah. Bapak Ibu mau yang mana ini? Hah? Terserahlah. Bisa-bisa Pak Ustadz aja lah, terserahlah, kami udah pasrah dah. Baik, kita akan mengkaji Al-Quran aja ya, tafsir. Walaupun saya ini bukan ahli tafsir betulan ya, seperti ulama Ibnu Katsir yang sudah mengarang kitab 1 meter tebalnya ya, tafsir At-Tabari itu tafsirnya berjilid-jilid. Tafsir Mafatihul Ghaib punya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Tabari itu mengarang kitab dalam hidupnya itu sebanyak 30 juta lembar. Jadi ulama-ulama dulu itu kalau mengarang itu ya seperti kita ngobrol tanpa pikir. Itulah kekuatan orang dulu, kalau mengarang itu cepat sekali.
Kenapa sekarang kita susah mengarang? Satu lembar aja nggak putus seminggu. Hah? Karena kita dilatih ketika SD itu mengarang, itu disuruh bercerita, bukan berdasarkan wawasan keilmuan yang kita miliki. Coba orang Indonesia kalau mengarang itu selalu diawali pada suatu ketika, pada suatu hari, ya kan? Pada suatu hari aku duduk di tepi sungai. Besok mengarang lagi, duduk di mana lagi ya? Bingung. Makanya karangan orang Indonesia nggak ada yang panjang-panjang. Karena bahasa kita ini miskin kata. Makanya bahasa kita ini berasal dari bahasa Melayu. Melayu banyak mengadopsi dari bahasa Arab. Nah, Melayu ini identik dengan Islam ya. Karena banyak kata-kata Melayu ini dari bahasa Arab, walaupun Melayu, kata Melayu itu sendiri bukan bahasa Arab tapi bahasa Jawa. Melayu nang endi? Melayu artinya apa Melayu? Lari ya. Nah, itu bahasa Arab itu ya. Bahasa Arab kenapa dipilih bahasa Al-Quran coba? Bukan bahasa Ojo. Kenapa Al-Quran dipilih dari bahasa Arab, bukan bahasa Kampar? Karena bahasa Arab itu teramat kaya. Bahasa Arab itu ya, satu kata itu bisa menyimpan ribuan makna. Satu kata saja. Itulah hebatnya bahasa Arab. Contoh saja kata-kata Rabbun, Tuhan. Ternyata maknanya banyak. Jadi orang Arab ketika dikatakan Rabbi, Rabbi, Rabbuna, Rabbukum, itu kata-kata terbayang di benaknya. Oh, ternyata Rabbun itu punya sifat begini, punya karakter begini, punya kemampuan begini, punya hak begini, punya kewajiban begini. Jadi kata itu sudah membangun sekian banyak pemahaman di kepala kita. Nah, itu kalau bahasa Arab. Makanya dulu kaum muslimin dengan bahasa Arab ini sudah sangat-sangat dekat. Bahkan Indonesia ini banyak juga mengakomodir bahasa Arab. Banyak istilah-istilah Arab yang sudah masuk ke bahasa Indonesia. Apa saja diantaranya? Basmalah, zikir, salam, banyak ya, nikah, talak, haji, umrah, banyak itu. Termasuk murid, majelis, hakim, musyawarah, adil. Nah, itu bahasa Arab semuanya itu Pak. Jadi sebenarnya orang Indonesia ini tidak sadar dia sudah memiliki kosakata bahasa Arab yang banyak, hampir 300-an kata Indonesia ini menyadur dari bahasa Arab. Maka aneh kita lihat ada orang Indonesia yang anti Arab. Ada ya? Dia kalau dengan habaib ini nggak suka kali, dia anti Arab. Makanya muncul ada Islam Nusantara karena mau mengantisipasi budaya Arab. Dimunculkanlah Islam Nusantara. Nah ini ya barisan sakit hati ini ya. Dia nggak mau Islam itu dari tanah Arab, dia maunya dari Indonesia. Islam dalam konteks keindonesiaan. Nah ini bahaya, ini pemikiran liberal. Itu tujuannya adalah untuk menyesatkan kita. Dia katakan, oh jilbab itu bukan dari Arab itu, bukan dari Islam, itu budaya Arab. Kalau budaya kita itu pakai kemban, pakai sanggul. Bayangkan ibu-ibu datang ke musola ini pakai sanggul. Datang ke masjid ini pakai sanggul, bayangkan. Kan masjid ini jadi horor. Iya kan? Kok kayak nyi blorong semuanya yang datang. Pakai kemban. Bayangkan, kan mengerikan itu kalau ada
pemandangan seperti itu. Maka untuk menyeragamkan supaya enak dipandang gitu ya, itu pakai kerudung. Coba bapak-bapak respon mata kita lebih bersahwat melihat yang nggak tertutup atau yang tertutup? Laki-laki ini. Makanya kerudung itu untuk menyelamatkan kedua belah pihak sebenarnya. Menyelamatkan laki-laki dari niat jahat dan menyelamatkan perempuan dari niat jahat orang lain. Itu makanya. Jadi semuanya syariat itu ada fungsi, ada tujuan, semuanya Allah berlakukan itu semuanya ya. Bukan sekedar seruan begitu saja. Makanya Allah katakan di awal surat Al-Baqarah ya. Nah, ini tafsirin ya. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu hanya Allah yang tahu artinya. Kita tidak tahu. Jadi tidak ada faedahnya itu, ada faedahnya. Tapi Allah yang tahu. Seperti untuk ya namanya menyempurnakan syair. Zalikal kitab. Zalika itu kata tunjuk ya. Kata tunjuk jauh. Tapi makna zalika di sini adalah haza, ini, bukan itu. Zalika Allah yang nunjuk kepada Al-Quran, tetapi makna yang diinginkan dari zalika ini adalah haza, ini. Kalau ini menunjuk sesuatu yang dekat, kalau itu menunjuk sesuatu yang jauh. Pernahkah kita itu menunjuk sesuatu yang dekat? Itu HP. Nah, bingung kita kan, kok pakai itu Pak Ustaz? Tapi makna zalika di sini bermakna haza, yaitu ini. Kitab ini, Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Al-Quran itu maknanya banyak ya. Al-Quran itu maknanya banyak. Al-Quran itu sendiri, kemudian Alkitab. Yang kedua apa? Az-Zikr. Yang keempat ada As-Sifa. Karena Al-Quran itu adalah obat. Alkitab itu sesuatu yang ditulis. Nah, sesuatu yang ditulis dan dibukukan berubah dia menjadi kitab, buku. Jadi Al-Quran itu sebuah buku ya, buku yang suci. Nah, kadang az-zikr itu pengingat, karena memang Al-Quran ini adalah untuk mengingatkan orang yang lalai tadi. Fungsi dari Al-Quran untuk mengingatkan orang lain. Kita ini terkadang lalai. Manusia ini kan tempat salah dan lupa. Mahalul khata' wa nisyan. Nah, itu apa namanya? Karakter dasar manusia itu adalah suka lupa. Coba tanya kakek kita, ini cucu yang keberapa kek? Bingung dia. Karena anaknya 9, masing-masing beranak 5. 5 kali 9 45. Tentu lupa. Kita aja ngingat nama kawan aja, kalau nggak jumpa sebulan langsung lupa. Biasa, itu memang karakter bawaan manusia. Cuman orang-orang tertentu saja yang diberikan kekuatan ingatan luar biasa. Di antaranya adalah Imam Syafi'i. Iya, makanya dia jadi ulama, dikenang sampai hari ini. Bayangkan, dia hidup di abad pertama Hijriah, 1300 tahun, tapi namanya masih harum, semerbak. Nah, kenapa? Dia kuatan ingatannya luar biasa Imam Syafi'i itu ya. Makanya Imam Syafi'i dalam satu riwayat, kalau dia jalan menuju ke masjid, dia tutup kedua telinganya ini. Kenapa? Kalau sempat dia buka sedikit saja telinganya, dia akan merekam apa saja pembicaraan orang di pinggir jalan itu. Coba, kalau ada jamaah yang seperti itu, dia akan merekam apa saja yang saya jelaskan ini,
dari A sampai Z, dari muqaddimah sampai penutup. Kira-kira ada ya? Hah? Atau enggak nyangkut sama sekali? Lost dia kan? Apa yang masuk telinga kanan keluar semuanya, bahkan berlebih dari telinga kiri ini. Karena dia mendengarkan pengajian campur ngobrol. Jadi berlebih-lebih keluar. Itu Imam Syafi'i itu luar biasa. Ada orang kayak gitu ya. Dan dia tidak pernah lupa. Dia bisa mengulang apa saja yang diucapkan oleh orang itu. Nanti kan bawaannya nggak khusyuk nanti ketika sholat. Makanya dia tutup telinganya ini menuju sholat tuh. Itu Imam Syafi'i itu kuat sekali ingatannya. Nah oleh karena itu perlu diingatkan. Makanya di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau. Wa tawassau itu artinya saling mengingatkan, saling menasehati. Kalau saya ini kan tukang nasihati orang, tapi ada satu waktu saya harus dinasihati orang lain. Butuh, nggak ada orang di dunia ini yang tidak butuh nasihat. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, ad-dinu nasihah, agama itu isinya nasihat. Perlu kita nasihat ini. Betul apa betul? Terkadang kita ini selesai solusi kita dengan orang lain. Terkadang bisa tenang kita karena orang lain. Betul atau betul? Berapa banyak kita terjebak dalam kondisi yang kalut, kondisi sedih, kondisi galau. Berapa banyak orang mau percobaan bunuh diri nggak jadi karena nasihat. Banyak itu kan adegan bunuh diri, mau lompat Lekton 2. Akhirnya apa? Dicegah sama orang, ya kan? Akhirnya tidak jadi. Tapi ada juga yang jadi Pak Ustadz. Ada. Lompat dia dari Lekton 2 gara-gara putus cinta. Ya, cinta ditolak, lompat Lekton 2. Setelah lompat Lekton 2, dia lupa kalau dia bisa berenang. Nggak jadi mati loh. Sampai di bawah berenang dia. Makanya kalau bunuh diri pastikan baik-baik ya. Nggak boleh bunuh diri itu. Bunuh diri itu dua siksa di dunia, siksa di akhirat. Nggak akan selesai. Jangan kita dikit-dikit bunuh diri ya. Sekarang ini banyak tren bunuh diri, niru-niru Jepang, hara kiri atau hara kanan. Nah, Jepang tuh nggak punya Tuhan ya. Tuhannya ya sukses, itulah Tuhannya. Dia kalau nggak sukses berarti nggak ketemu Tuhan. Makanya dia bunuh diri. Nah, itu kan bukan dari Islam. Makanya jangan kita jangan kagum dengan negara-negara maju itu ya. Dia maju secara akal tapi agama rapuh. Amerika Serikat memang maju tapi moral, adab, agama jauh dari Tuhan. Itu jahiliyah. Kita ini belum waktu saja menjadi negara superpower ini. Nanti tiba saatnya kalau kita kembali kepada Al-Quran lagi, insya Allah kita bangkit lagi menjadi negara superpower, insya Allah. Jadi tuan di negeri sendiri, majikan di negeri sendiri. Syaratnya ya harus manut Al-Quran. Itu ya. Nah, nama lain dari Al-Quran ini adalah Al-Furqan. Al-Furqan ini artinya adalah pembeda. Pembeda dari apa? Antara hak dan batil, ma'ruf dan mungkar, pembeda halal dan
haram. Kalau kita nggak pakai Al-Quran, kita tidak akan pernah membedakan mana benar, mana salah. Karena yang mengatur barometer benar salah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran itu disebut dengan Al-Furqan, pembeda. Mana jurang, mana tidak, mana bengkok, mana lurus, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Itu semuanya yang membedakan, yang ngasih tahu kepada kita adalah Al-Quran, dengan nama lainnya Al-Furqan, bainal haq wal batil. Jadi kalau kita tidak pakai Al-Quran, kita tidak akan pernah membedakan itu. Nah, sekarang banyak orang yang mencampur adukkan antara hak dan batil, ini banyak loh. Ya, mengaduk antara racun dan madu. Karena yang batil itu racun, membunuh, menyiksa, menghancurkan hidup kita. Maka untuk mensortir itu, alat sortirnya apa? Alat kristalisasinya apa? Al-Quran. Makanya Al-Quran ini jangan sekedar dibaca, jangan sekedar ditahsin-tahsinkan. Itu memang wajib membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, sesuai dengan pelafalan orang Arab. Namanya tahsin itu kan kita berusaha bagaimana orang Arab sana menyebutkan Al-Quran, seperti itu juga kita menyebutkan Al-Quran, itu namanya tahsin. Tapi tidak cukup sampai di situ Al-Quran itu ya. Harus juga dikaji secara mendalam dan diamalkan. Itu. Karena kalau tidak, pasti hidup kita itu nggak jelas. Ini kawan nih, kadang kafir, kadang muslim. Pagi kafir, siang muslim, malam kafir lagi, subuh muslim lagi. Nggak jelas dia, subhat. Malaikat pun bingung nih, ini mau dicatat di buku yang mana ini? Catatan orang kafir, catatan orang muslim. Gitu. Jadi pakailah Al-Quran untuk mensortir itu semuanya ya, supaya hidup kita ini jelas. Lalu profil kita ini juga jelas. Jangan profil yang tidak jelas. Maka untuk mendudukkan siapa kita yang sebenarnya adalah pakai Al-Quran ini. Kemudian Al-Quran ya, Alkitab ini itu disebut dengan kitab suci. Kitab suci. Kenapa dia disebut dengan kitab suci? Karena dia terbebas dari intervensi otak manusia. Berarti ini semuanya murni kalamullah, perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Memang disampaikan melalui lisan baginda Muhammad SAW, tetapi ini aslinya adalah kumpulan kalam, obrolan, perkataan, ucapan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini ingin ngobrol dengan Allah, maka bacalah Al-Quran, seakan-akan Allah ini sedang ngobrol sama kita. Itulah kekuatan membaca Al-Quran itu. Beda loh auranya ketika kita membaca Al-Quran dengan membaca koran. Beda auranya. Kalau baca koran, bawaannya kita mau marah terus. Iya kan? Korupsi Dirjen Pajak, korupsi dinas ini, istri sekda pakai tas kulit dari kulit buaya. Banyak sekali berita yang bikin kita marah kan? Itu koran. Kalau Quran kan enak, kadang dia bercerita tentang umat-umat terdahulu, kadang dia bercerita tentang indahnya surga, kadang Al-Quran bercerita tentang cantiknya bidadari di surga.
Kadang Al-Quran bicara tentang siksa neraka, kadang Al-Quran bicara tentang bintang, tentang lautan, tentang alam semesta. Enak Al-Quran itu, tapi dengan catatannya kita paham maknanya. Dan Al-Quran ini kalau nggak tahu paham maknanya, ya sedikit berpengaruh kepada kita ini. Cuman dapat pengaruh enaknya saja, tapi pahamnya tidak. Nah, Al-Quran ini adalah mukjizat yang diwariskan oleh Nabi kepada kita. Itulah bedanya dengan nabi-nabi terdahulu ya. Kalau nabi-nabi terdahulu mukjizatnya itu bersifat temporal. Mukjizatnya tidak bisa diwariskan. Mukjizat Nabi Musa apa? Membelah laut pakai apa? Tongkat terbuat dari kayu atau dari besi? Kayu apa? Mahoni? Meranti? Hah? Itu diwariskan nggak kepada umatnya Nabi Musa? Tongkat itu? Hah? Tidak, hanya untuk Nabi saja. Kalau sempat itu bisa diwariskan, enak, ketemu Sungai Siak belah, ketemu Selat Meranti belah, jadi jalan tol, jadi nggak perlu PU. Itu kalau diwariskan, dikit-dikit main belah aja, belah laut, belah sungai. Tapi itu nggak bisa diwariskan, hanya untuk Nabi Musa saja. Mujizat Nabi Ibrahim apa? Tahan api, bisa diwariskan ke umatnya. Hah? Kalau sempat itu bisa diwariskan, kita masa nggak perlu pakai sendok, pakai tangan. Ya, karena tahan api semuanya umat ini. Makanya ada dongeng dunia api. Wah, ternyata itu umat Nabi Ibrahim semuanya. Tapi nggak bisa diwariskan Bapak Ibu, tahan api ini. Tapi ada yang tahan api Pak Ustadz, debus. Kata siapa itu? Itu dia ketika tampil aja dia tahan api itu. Keluar dari forum tuh terbakar dia tuh. Ya. Kemudian mukjizat Nabi Isa alaihissalam, apakah diwariskan ke orang-orang Nasrani? Bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan seluruh penyakit. Bisa diwariskan itu enggak? Kalau bisa diwariskan enak. Bapak kita meninggal, kita hidupkan balik sampai dia bosan hidup. Hah? Kapan bapak nih mati? Hah? Kamu hidupkan terus. Hah? Dia udah capek dengan maknya. Ya. Gitu. Tapi nggak diwariskan. Sempat diwariskan, ya gitulah. Ya. Nah, satu-satunya mukjizat yang diwariskan kepada umatnya ini ya, itu cuman mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah Al-Quran. Dan Al-Quran ini mukjizat paling besar, paling agung, paling manjur, melebihi tongkat yang dimiliki Nabi Musa, melebihi mukjizat Nabi Ibrahim, melebihi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Itu Al-Quran itu. Makanya kita dorong anak-anak ini ya, yang masih kuat ingatannya, yang masih bersih akalnya ini, untuk secepat mungkin menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran ini cepat kali masuk kepada akal yang masih suci. Kalau kita yang umur 40-an, 50-an, ini di otak ini masalah udah banyak sekali. Masalah hutang, masalah kredit motor, ya kan?
masalah istri yang nggak mau masak sahur tadi. Banyak sekali masalah ini ya, sehingga nggak ada lagi space untuk Al-Quran di sini. Makanya kalau orang-orang dulu, ulama-ulama tempo dulu, kaum muslimin tempo dulu, yang mana anak-anak ini ya, itu didorong ke surau semuanya, supaya apa? Supaya mengingat Al-Quran secepatnya, dorong mereka. Kalau udah besar, udah menikah ini, itu sudah banyak sekali urusan. Waktu sudah tidak ada. Kita kan semua super sibuk ini kan. Mana ada waktu lagi untuk Al-Quran? Nggak ada. Maka adalah harapan kita kepada anak-anak ini. Anak-anak ini ya, walaupun dia ini main-main, tapi apa yang dia dengar dia ingat. Anak-anak nih ya, walaupun dengar pengajiannya itu kadang koprol-koprol, kadang main-main, kadang garuk-garuk kawan, tapi dia ngingat itu. Apa yang diomongkan ustaz itu ingat. Beda dengan kita yang sosok. Tapi pikirannya itu entah kemana-mana. Nampak orang kayak gitu ya, jasadnya di Masjid Istiqomah, pikirannya di Mall Pekanbaru. Baju mana lagi ya, celana mana lagi ya, tas mana lagi ya. Itu kalau udah dewasa nih banyak bu tantangan rintangannya ya. Nah maka ya, walaupun demikian kita juga jangan menyerah untuk mengkaji Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran ini. Siapa tahu itu alarm mau kiamat. Suruk, udah suruk aja ya, cepat ya di dunia ya. Suruk di sini ya. Nah, ada pertanyaan? Nah, itu baru 3 kata ya. Saya jelaskan. Zalika dengan Alkitab. Baru sekali duduk ya, baru 2 kata, 2 huruf aja kita jelaskan ini. Jadi kapan kita selesaikan tafsir Al-Quran ini? Menjelang kiamat. 1 hari menjelang kiamat, insyaallah lah selesai. Itu kalau mau kajian rutin. Tapi kalau setahun sekali nggak akan selesai. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, baik Pak. Kalau memang Al-Quran itu definisi apa bahasanya banyak, apa enggak membingungkan terjemahnya? Tidak, malah dia membantu untuk memperkaya pemahaman dengan Al-Quran, persepsi tentang Al-Quran. Tapi yang jelas Al-Quran ini kan maknanya satu saja, definisinya kalamullah al-muta'abbid bitilawatihi, yaitu sekumpulan perkataan Allah Subhanahu wa taala di mana membacanya bernilai ibadah. Itu saja sebenarnya definisi dari Al-Quran. Tapi penjelasan dari aspek lainnya ini yang banyak. Tapi kalau definisinya satu itu aja. Dia adalah kalamullah, yaitu sekumpulan perkataan Allah di dalam Al-Quran. Dari Ustaz bilang tadi 1 kata bisa beribu makna itu. Oh, itu bahasa Arab. Ya, itu bahasa Arab ya. Ya. Tapi nanti biasanya para ulama ketika menggunakan kata-kata di dalam Al-Quran, dia akan ambil yang paling cocok. Tidak semuanya diadopsi, diakomodir, tapi yang paling cocok saja. Makanya ada istilah definisi secara bahasa dan istilah. Kalau secara bahasa bisa banyak Pak, tapi secara definitif, secara istilah, itu dia terbatas. Itu maknanya ya. Jadi kalau secara bahasa banyak. Seperti puasa inilah, saumun. Kata saumun secara bahasa banyak artinya. Ada yang menahan, ada yang menjaga, banyak. Nah, yang pas untuk puasa ini apa? Menahan. Jadi soma artinya barang siapa yang menahan.
itu bahasa Arab itu. Tapi nanti siapa yang menarik kesimpulannya, nah itu ulama ya. Ini cocoknya dengan kata ini cocoknya dengan kata ini. Gitu loh Pak. Nah, itulah kekayaan bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Ustaz. Ya, silakan. Ini Ustaz, di setiap Al-Quran kita kan ada terjemahannya di bahasa Indonesia kan gitu. Apakah kita cukup belajar di terjemahan itu, kita membaca Al-Quran nih, di samping Al-Quran dan sekarang ada terjemahan. Apakah kita cukup belajar di situ? Apakah melenceng apa itu kita tidak tahu, serta belajar di situ kita. Baik. Untuk ukuran orang awam ya, tidak paham bahasa Arab, tidak paham bahasa Arab, maka kita dibantu dengan terjemahan. Itu sudah membantu Pak pemahaman. Nah, tapi kita belum bisa menafsirkan, karena terkadang Al-Quran ini lafaznya masih sangat umum. Kita mau yang lafaz khusus misalnya. Nah, tentu kita bertanya kepada ahlinya. Terkadang kita tidak tahu dengan istilah-istilah di dalam Al-Quran. Ada hurun in, ada istilah-istilah asing begitu. Biasanya tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Berarti kita harus merujuk kepada tafsir. Bertanyalah kepada ahli tafsir. Makanya kalau belajar itu harus berguru. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka nanti takut setan yang jadi gurunya, ya, menyimpulkan sendiri, sesat sendiri. Tapi terjemah sudah cukup membantu kita untuk memahami kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Terjemahan Depak bagus, insyaallah lah. Itulah kehebatannya kitab suci Al-Quran. Dia diterjemahkan ke bahasa manapun juga, tapi tetap tulisan aslinya tetap ditulis. Ditulis dulu tulisan aslinya, baru diterjemahkan. Itulah hebatnya Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain ini kenapa banyak diselewengkan, Pak? Kenapa tidak ori lagi? Sudah tidak orisinil. Karena langsung diterjemahkan tanpa menulis tulisan aslinya. Ya, seperti maaf cakap, seperti Injil itu versinya banyak sekali, Pak. Ada versi Batak, versi Minang, versi Papua, versi Argentina, Brazil. Berbeda-beda isinya itu. Taurat, Zabur, Talmud, begitu juga. Itu sudah enggak ori lagi. Nah, Al-Quran ini orisinil sampai kiamat. Tidak ada orang yang mampu menyelewengkan Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa merubah-rubah isi Al-Quran. Itulah kekuatan umat Islam ini, ada pada kitab sucinya yang sangat-sangat terjaga. Makanya Islam tidak bisa dihancurkan. Islam tidak bisa disirnakan di muka bumi ini. Walaupun orang kafir berkolaborasi, berkumpul bersama-sama untuk menghancurkan Islam, tidak bisa. Kenapa? Al-Quran itu. Mungkin manusianya bisa dihancurkan, tapi agamanya tidak bisa. Itulah istimewanya Islam dengan kitab sucinya itu ya, Al-Quran. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, saya rasa cukup ya, itu aja dulu. Insyaallah kalau ada waktu kita sambung kembali, karena kita mau mengejar memanfaatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Setelah ini kita suruk, lalu diam sejenak menunggu duha, diam lagi menuju zuhur, nah, kalau bisa. Jadi nggak usah pulang, ya, nggak usah pulang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.